Selamat datang di Ama Sinemania bersama aku Alvan. Hari ini kita akan mereview film Reminiscent. Jadi film Reminiscence itu bercerita tentang seorang mantan tentara yang bernama Nick yang diperankan sama Hugh Jackman. Ini berlatar di masa depan di mana kota Miami di sini diceritakan hampir tenggelam karena pemanasan global. Kalau menurut aku ya film Reminiscence ini konsepnya agak-agak mirip sama filmnya Christopher Nolan ya. Apa tuh judulnya Inception. Karena si Nick di sini diceritakan kalau dia menjalankan sebuah bisnis semacam apa itu tangki yang bisa membuat orang masuk ke dalam kenangan masa lalunya gitu. Jadi tetap aja permainannya dalam pikiran gitu. Nah, si Nick ini kemudian bertemu dengan seorang perempuan cantik yang katanya kunci apartemennya hilang gitu loh. Lalu si Nick membantu si perempuan ini. Perempuan ini bernama May yang diperankan sama Rebecca Ferguson. Mereka akhirnya saling menelusuri dan gak butuh waktu lama si Nick langsung jatuh cinta gitu. Di sini Nick gak bekerja sendiri ya, tapi dia sama Emily. Dia juga mantan tentara gitu loh. Nah, ketika si Nick sama si May ini sudah menjalin hubungan romantis yang cukup intens kalau menurut saya, tiba-tiba si May ini menghilang gitu. Waduh, si Nick di ghosting ya, say. Dan akhirnya disinilah si Nick menemukan berbagai misteri yang berhubungan dengan May. Untuk ceritanya sendiri aku suka banget. Meskipun konsepnya mirip-mirip Christopher Nolan, tapi dia tuh masih kerasa otentik gitu loh ya, terutama dalam penelusuran misterinya. Kemudian ada juga isu-isu soal politik dan juga korupsi yang sempat dibahas dalam film ini, seperti kudeta dan lain-lain gitu. Itu lumayan ngena juga sih, apalagi sekarang kan kita juga lagi pandemi kan, lagi ngadepin bencana gitu loh ya kan gitu loh. Nah, di sini juga disinggung soal itu, bagaimana para pejabat-pejabat ini, orang-orang korup ini memanfaatkan bencana untuk keuntungan mereka juga gitu loh. FYI, sutradaranya namanya Lisa Joy. Jadi dia ini saudara iparnya Christopher Nolan. Jadi ya wajar lah ya kalau filmnya ada mirip-mirip di konsep gitu. Tapi secara eksekusi semuanya menurut aku otentik sih gitu. Kemudian untuk kisah romantisnya sendiri, Hugh Jackman di sini selalu menunjukkan kepiawaiannya dalam berakting sih. Dia kayak gak pernah fail aja gitu dari dulu gitu loh. Terus untuk Rebecca Fergusonnya memang sih porsinya nggak terlalu banyak. Cuman dia ini apa ya? Dia tuh karismatik sih kalau menurut aku, dari mulai film Doctor Sleep, terus kemudian film The Girl on the Train. Menurut aku dia tuh selalu karismatik sih gitu loh. Ini filmnya tuh sebenarnya nggak terlalu banyak aksi ya, jadi kalian nggak usah berharap, nggak usah berekspektasi sama aksi sama adegan laga. Ya ada sih di paruh-paruh akhir, itu pun nggak banyak gitu loh. Tapi tenang, film ini tetap nggak bakalan bosenin. Seseru itu dia pokoknya gitu loh, dan I love it gitu. Untuk kisah romantisnya itu lumayan bikin baper gitu loh, apalagi pas si siapa tuh namanya, si Hugh Jackman-nya sendiri tuh si Nick, ketika dia sok-sok ngerayu di tempat si May kerja, sok-sok ngerayu, sok-sok nebak gitu ya kan. Itu nggak tahu ya, kayak agak-agak gemes geli gitu, tapi gelinya nggak sampai gizi sih gitu loh. Untuk adegan romance-nya ada sih beberapa scene yang rada-rada ngingetin Inception gitu, maksudnya literally adegannya gitu, tapi nggak sampai bikin dia terkesan plagiat sih, kayak vibes-nya yang mirip sih mungkin ya gitu. Untuk twistnya lumayan bikin mind blowing sih gitu loh. Maksudnya memang sih gak sampai bikin mikir banget kayak di film Inception gitu loh. Tapi kalian gak bakal nebak kalau twistnya kayak gitu loh. Dan adegannya tuh sebenarnya lumayan adiktif juga sih, bikin penasaran, suspennya bagus deh pokoknya gitu loh. Yang paling kentara sih ya di sini ya, yang bikin adegannya itu apa ya, impactful itu momentumnya sih. Momentumnya selalu pas gitu loh. Contohnya ya kayak ketika si Nick ngasih tahu tentang apa itu namanya, lagu-lagu ya, padahal itu sebenarnya kunci untuk membuka brankas gitu.
Itu dikemas secara romantis, tapi dalam waktu bersamaan itu ada suspense-suspennya gitu loh. Ada apa itu namanya istilahnya, ada yang bikin kita terus penasaran gitu loh. Dan yang bikin shock ternyata itu nanti yang bikin si Mei ini menghilang gitu. Pokoknya kalian lihat aja sendiri. Aku gak mau terlalu spoiler karena kalau sampai aku buka spoiler terlalu banyak di film ini bakalan ngerusak pengalaman nonton kalian. Sebenarnya yang agak-agak gimana gitu menurut aku sih, adegan endingnya ya ini spoiler warning ya buat kalian gitu loh. Jadi kan di situ diceritain kalau si Nick akhirnya memilih untuk tenggelam dalam kenangannya saja gitu loh ya kan, dia tenggelam di tangki itu gitu loh. Tapi sampai dia akhirnya tua terus si Emily ini ngasih bunga kayak orang kalau lagi nyekar gitu kan istilahnya. Sini kok masih hidup di sini gitu loh. Padahal kan orang kalau di situ gak disuntik, gak diapain gitu loh. Cuman otaknya dikasih kayak apa itu namanya tempelan gitu, bukan ada cair-cairan apa gitu. Misalnya ya kan gitu loh. Dia kok masih hidup padahal udah sampai tuir loh, say gitu loh. Coba deh kalian yang bisa jelasin langsung aja komentar, oke? Okay? Film ini diperankan oleh Hugh Jackman sebagai Nick, Rebecca Ferguson sebagai May, Thandel Newton sebagai Emily. Disutradari oleh Lisa Joy. Aku belum nonton film-filmnya Lisa Joy sebelumnya, tapi katanya ada series gitu punya dia. Ntar aku tontonnya bakalan. Jadi untuk rating film Reminiscence aku kasih 4,5/5 karena gak tahu ya, aku suka banget aja sama film ini meskipun konsepnya sebenarnya lumayan kompleks ya. Kompleks banget sih sebenarnya. Bayangin aja kalian nelusurin masa lalu pakai tangki, kemudian aduh pokoknya cuman gak itu kuncinya, pokoknya kuncinya di situ deh pokoknya. Itu kompleks banget, cuma dikemas secara ringan gitu dan I love it gitu. Seru sih, seru. Gak bikin ngantuk. Oke, mungkin sampai di sini dulu review film Reminiscence. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, klik lonceng notifikasi dan follow IG ku yaitu @alfanma karena di sana juga banyak konten-konten seru yang menanti. Dan jangan lupa selalu ikutin Ama Sinemania karena aku akan nyoba nge-review berbagai film-film terbaru maupun film lama yang mungkin underrated. Ya kita lihat aja nanti ya gitu loh. Atau kalian bisa request mau review film apa nih gitu loh. Langsung tinggalin komentar di bawah. Sampai di sini dulu Ama Sinemania. Dah.